Iya, sore ini saya sedang berada di belakang rumah saya atau di area kandang ayam saya. Dan untuk kali ini saya mau menyampaikan terkait dengan peristiwa yang terakhir terjadi semalam yang saya alami di sini. Lokasinya ini. Nah, ketika saya sedang memperbaiki pintu yang sudah dirusak. Nah, ini pintu kandang ayam yang sudah dirusak, yang menurut saya di sana. Ya, saat oknum-oknum pelaku yang selama ini sudah saya gambarkan di video-video saya sebelumnya masuk menyelinap di dalam rumah saya, dan karena berusaha bersembunyi di belakang ini, maka kami tutup dari dalam, dan akhirnya karena tidak ada jalan keluar, mereka merusak pintu kandang yang di sana. Itu dia. Ini pintu itu sudah rusak dan saya sudah ganti dengan yang baru yang sudah saya buat menggunakan seng, ya. Dan semalam, ya tepatnya mulai dari pagi hari saya bekerja di sini, dan 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, waktu saya pulang dari kebun mengambil bambu yang saya gunakan nanti untuk ini bambunya. Nah, ini dia bambunya, ini yang saya gunakan untuk mengganti bambu-bambu yang sudah mulai lapuk atau sudah membusuk, ya, sudah rusak. Lalu saya melewati jalan raya di depan rumah salah satu aparat desa, ya, dalam hal ini Sekdes Delegolu. Dan situ mereka berkumpul bersama dengan ada PJ kepala desa dan beberapa aparat lain, dan termasuk di situ ada oknum pelaku utama yang selama ini terus mengendalikan penyerangan terhadap saya, yaitu mantan kepala desa SF Gule, ya, SF Gule. Dan ada saatnya nanti saya akan menyebut nama lengkapnya. Jadi mereka mencoba memancing saya dengan melontarkan kata-kata coba dijebak saja dia. Jadi mereka mengusulkan untuk menjebak saya di saat saya lewat, dan saya masih mendengar bahwa PJ kepala desa menegur supaya jangan berbicara seperti itu, ya. Kemudian saya menoleh di mana bambu masih di kepala saya, di atas kepala saya sedang junjung bambunya, dan ternyata mereka ini sengaja memancing saya karena tidak berani mengajak saya bicara. Lalu PJ kepala desa menyampaikan bersama dengan aparat lain kepada saya bahwa besok, ya, dalam hal ini hari Rabu, ya, hari Rabu, ya, akan ada pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan dan staf dari kecamatan. Tujuannya untuk membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa,
termasuk juga membahas tentang status saya dan komentar saya yang telah saya sampaikan. Bahkan saya langsung tembuskan ke Bapak PLT Bupati kemarin itu di statusnya ya, untuk mengomentari statusnya, dan itu sekarang sudah ada di media sosial dan menurut mereka itu perlu untuk dibahas. Ternyata oknum SF Gulo ini justru dengan sombongnya menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang overpower, yang maknanya di sini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya terjerat ya terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa yang dia lakukan. Dan dengan ancamannya kepada saya, dia sampaikan bahwa tidak ada urusan saya tentang penyelewengan dana desa ya. Lalu saya tanya sama PJ kepala desa, apakah semua uang yang diselewengkannya sudah dikembalikan sepenuhnya? Kata PJ kepala desa, kita harus sabar menunggu. Kita harus sabar menunggu karena SF Gulo ini sudah berjanji akan mengembalikan, tapi tidak dalam waktu cepat. Saya juga menyampaikan bahwa ini masa PJ kepala desa sudah lebih 1 tahun, sementara uang yang diselewengkan belum juga dikembalikan. Lalu oknum SF Gulo ini menyuruh salah seorang aparat desa berinisial Y untuk menjatuhkan beban saya bambu 1 ikat di kepala saya. Karena itu jatuh, dan kemudian ada minuman yang ada di botol aqua, di botol minuman ya bermerek aqua yang sudah saya simpan di kantong celana saya. Mereka merebutnya, lalu berusaha untuk memasukkan sesuatu di dalam minuman itu. Terusnya karena beban saya sudah bisa kembali saya angkat, saya lalu pulang dan saya istirahat, dan kemudian besoknya saya memilih untuk bekerja di belakang ini untuk memperbaiki pintu yang sudah rusak, karena ayam-ayam yang ada dalam kandang ini berkeliaran keluar. Untuk menghindari itu, saya memperbaiki dengan membuat pintu yang baru yang menggunakan seng. Saat itu juga saya mendengar ada suara di balai desa, di mana balai desa tidak jauh dari sini, terdengar melalui pengeras suara, dan ada saya dengar yang sedang berbicara, mungkin dari pimpinan kantor camat, mengatakan bahwa tentang status saudara Kemauan Gulo ya, terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa dan juga berbagai macam hal yang berhubungan dengan itu, hendaknya dibahas di sini ya. Tapi sayangnya saudara kita itu tidak berada di sini. Itu saya sempat dengar. Lalu ada juga suara oknum yang mengancam bahwa saya sebagai ya yang disebut namanya tadi, saya Kemauan Gulo, tidak
berurusan dengan penyelewengan dana desa, tidak mengurus tentang pengelolaan dana desa. Lalu beberapa orang mengatakan, ya, Kemauan Gulu ada urusan karena dia adalah salah seorang warga desa Lekolu. Jadi wajar kalau dia suarakan. Seterusnya, karena terlalu banyak mengancam, akhirnya saya sempat dengar bahwa dari kecamatan mengatakan, jika seandainya Anda tidak bersedia, maka kami dukung laporannya. Dilanjutkan, dan ya jangan sesali kami jika seandainya nanti laporannya lanjut dan Anda terjerat. Akhirnya dia mengalah, dan beberapa menit kemudian saya mendengar ada suara-suara di balik kandang itu di sana. Ternyata mereka sudah standby di sana. Ada anak-anak yang diutus sambil membawa handphone, dan di sana terdengar suara-suara mereka. Lalu saya berteriak karena saya curiga anak-anak ini yang selama ini merusak kandang ayam saya dan mencuri ayam-ayam. Ya, ada beberapa dari anak-anak ayam yang sedang dalam pertumbuhan ini sudah hilang, dan sebelum ini diduga ada anjing. Ternyata mereka ini yang selama ini berada di sekeliling kandang ayam ini. Lalu saya berteriak dan memaki mereka, dan ternyata mereka mendekat dan mereka menyorot handphone di sebelah sini, ya. Nah, di sini satu orang sudah ditugaskan untuk menyorot kamera ke arah saya, di mana saya sedang bekerja di sini, ya. Dan yang berada di sini adalah anak-anak yang diutus, dan akhirnya saya ancam dengan membawa pisau. Jika berani masuk, saya tebas, saya bantai. Dan karena takut masuk, jadi oknum yang masuk ke dalam ini adalah SF Gule, ya. Dia masuk melewati pintu ini yang belum saya perbaiki sebelumnya, dan sekarang sudah saya perbaiki. Kemudian dia berbicara kepada saya di sini dengan berbisik-bisik, mengatakan, nanti kalau datang ke sana tolong jangan dibongkar tentang rekayasa LPJ atau SPJ dana desa, dan kemudian semua tindakan yang pernah kami lakukan pada kamu. Itu kata-katanya. Saya bilang, baik, kalau begitu saya akan datang dan saya akan bongkar. Tidak ada ceritanya saya tidak akan bongkar, ya. Kalau tidak dibongkar maka tidak akan ada penyelesaian masalah. Lalu tiba-tiba dia menganiaya saya, dan di sini dia mengunci saya dengan kakinya, ya, kakinya berada di sini mengunci saya, sehingga saya sempat kehabisan nafas, dan bergantian habis kakinya dia juga kunci dengan pakai tangan, ya. Dan saya sempat sesak nafas, dan ya saya rasakan bahwa ini sebuah penganiayaan yang memang disengaja. Akhirnya istri saya datang dan berteriak sehingga dia melepaskan saya, dan yang di dalam handphone yang dibawa oleh oknum yang berada di luar kandang terus berbicara, dan mereka menganggap saya sebagai seorang yang terganggu jiwanya, orang gila, ya. Dan mereka terhibur sepertinya di dalam itu, ya. Mereka terhibur, oknum-oknum yang saya kenal suaranya, mereka merasa terhibur dengan kejadian ini. Akhirnya SF
ini keluar dan meminta oknum lain yang adalah JF Gule, yang juga saya sudah laporkan, yang punya hubungan kekerabatan dengan saya, di mana JF Gule ini adalah anak dari paman kandung saya, ya, anak dari paman kandung saya, di mana ayahnya adalah adik dari ibu saya sendiri. Ternyata dia masuk ke dalam ini hanya untuk menutupi tindakan si SF Gule, ya, bahwa seolah-olah dia belum menganiaya saya, sehingga leher saya ini saya masih merasakan sakit dan pegal. Dan ini barangkali penganiayaan yang kesekian kalinya saya alami, juga sebagai percobaan pembunuhan terhadap saya yang sudah berkali-kali dilakukan, dan inilah yang kesekian kalinya saya alami semalam itu. Kemudian mereka keluar dan saya disugesti untuk melupakan semuanya, sehingga saya lupa. Saya juga termasuk lupa bahwa saya sudah diajak ke balai desa untuk membahas tentang perdamaian, tentang penyelewengan dana desa. Dan akhirnya hingga sore hari saya tidak teringat. Saya hanya mewaspadai supaya anak-anak rumah belajar yang ada di rumah saya tidak terganggu, ya, oleh oknum-oknum ini. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan ini, saya sudah mengutarakan melalui TikTok kemarin, ya, dan saya tambahkan untuk video saat ini bahwa saya bukan tidak bersedia berdamai dengan oknum-oknum yang telah saya laporkan dan yang telah menyerang saya selama ini, ya. Saya hanya meminta pertanggungjawaban mereka, dan sepertinya mereka tidak bersedia bertanggung jawab. Saya juga kecewa kepada beberapa oknum yang adalah sebagai pengurus gereja saya, sebagai pimpinan saya di sekolah, dan bahkan pimpinan di daerah ini, yang terkesan melindungi para pelaku ini dan membantu supaya saya bersedia tunduk dan mengalah, lalu bersedia berdamai tanpa syarat, tanpa menuntut apa-apa. Ya, saya kecewa. Oleh karena itu saya memutuskan untuk terus melawan, karena tindakan mereka adalah sudah pelanggaran HAM, ya, kejahatan besar yang memang sudah merugikan saya dan keluarga saya, dan lebih-lebih ada banyak orang korban selain kami. Seterusnya saya mau mengatakan kepada para pelaku ini bahwa berkali-kali saya sampaikan, ya, mereka ini adalah pengecut dan pencundang, ya, pengecut dan pencundang. Alasan saya karena saya yang seorang diri ini seharusnya bisa dilawan dengan logika saja, ya, dengan logika. Tetapi karena mereka tidak mampu melawan saya secara logika, ya, kebanyakan oknum-oknum terlapor ini adalah orang-orang yang selama ini pertama kalah debat dengan saya, ya, di saat berdiskusi mereka kalah debat. Dan yang kedua, oknum-oknum ini adalah orang yang anti kritik, yang terus saya kritik, termasuk oknum SF Gule ini sebagai pengendali utama atau pelaku utama dalam kejadian yang dilakukan kepada kami, kejahatan, rentetan peristiwa kejahatan yang dilakukan kepada kami, ya, dimana dia tidak mau dikritik, dia tidak mau disinggung tentang pengelolaan dana desa, dugaan korupsinya, yang mana dia berupaya untuk menutup itu semua dengan mengancam orang-orang dan menjadikan saya sebagai sampel untuk dijadikan sebagai bahan ancaman kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah oknum-oknum ini orang-orang yang dendam kepada saya, yang merasa kecewa, yang tidak sepaham, tidak sependapat,
dan yang ingin menggiring saya pada keinginan mereka. Tetapi saya bertahan karena saya tidak mau dikendalikan. Akhirnya mereka dendam. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mau menjatuhkan saya, yang menginginkan saya jatuh. Nah, itu saja beberapa golongan dari para pelaku ini, ya. Jadi ada satu lagi, yang kelima adalah orang-orang yang mencari hiburan. Mereka penasaran dan menjadikan saya sebagai hiburan di saat saya dihipnotis, lalu melakukan berbagai macam sugesti yang tidak saya sadari, termasuk tentang hal aneh yang mereka menganggap saya sebagai seorang yang punya kelainan, ya. Katanya saya adalah seorang yang mengidap homoseksual, dan saya nyatakan di sini bahwa saya bukan seorang homoseksual, saya normal seperti pria lain, ya. Saya bisa dicek, tapi karena sugesti yang mereka lakukan kepada saya dengan menghilangkan kesadaran saya, lalu mengontrol fisik saya untuk melakukan sesuai dengan sugesti mereka, akhirnya orang-orang beranggapan bahwa saya ini memiliki kelainan. Istri saya juga demikian, sering diperlakukan, dan saya kecewa sekali kepada oknum-oknum yang saya anggap orang jujur, yang sebagai pengayom, sebagai pelindung. Rupanya mereka hanya menutupi dan tidak pernah jujur kepada saya, dan tidak memberi solusi, dan bahkan tidak ikut melawan orang-orang yang menindas saya. Mereka justru ikut membantu supaya saya mengalah, dan mereka justru merasa puas dengan apa yang dilakukan kepada saya. Saya kecewa. Semoga Tuhan yang memberikan kesadaran kepada oknum-oknum ini, terutama jika seandainya oknum ini adalah seorang hamba Tuhan, ya, seorang yang taat beragama, seorang yang taat beribadah. Jadi tolong dipikirkan baik-baik, apakah tidak akan kalian sudah sesuai di mata Tuhan dan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan di surga, ya. Barangkali untuk malam ini, untuk petang ini saya sudahi dulu, dan di waktu-waktu yang berikutnya nanti saya akan terus mengupdate, menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang apa yang telah saya dan keluarga saya alami baik di rumah maupun di beberapa tempat seperti tempat saya bekerja, ya. Saya sekarang kambuh lagi sakitnya, ya. Inilah akibat kemarin saya diniaya oleh oknum. Baik, terima kasih dan merdeka.